Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan melanjutkan video laporan untuk mata kuliah pemrograman framework lanjutan, di mana di modul 7 ini kita belajar penggunaan login. Nah, kali ini ditambahkan beberapa file baru, misalkan ada penambahan out layout yang akan menampilkan eh, isi dari halaman forgot atau lupa password, login, dan juga register. Nanti out layout ini akan berperan sebagai induk dari halaman-halaman ini, atau nanti halaman ini dibungkus dalam out layout. Selanjutnya di bagian main layout juga ini akan membungkus halaman sidebar, header, dan juga keseluruhan isi page. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ditambah sebuah di bagian main JSX kita sudah mengubah untuk routingnya. Nah, seperti ini, dimana bagian page itu seperti ini keseluruhan page sebenarnya. Kemudian ini ada dashboard, order, kemudian order return, customer address, dan juga user itu dibungkus oleh main layout, dimana di bagian main layout ini digunakan outlet yang fungsinya itu untuk agar si main layout ini mengerti nested routing atau turunan routing dari si main layoutnya. Begitu juga dengan out layout juga menggunakan outlet agar dia mengerti nested routing atau bisa mengerti turunan nanti di dalam pembungkus routingnya yang ada di out layout. Dimana di sini di bagian main JSX out layout itu membungkus rootnya untuk login, register, dan juga forgot. Kemudian di luar dari kedua main layout dan juga out layout itu ada 404 untuk not found page dan juga unauthorized yaitu 401. Nah, selanjutnya kita sudah membahas di bagian out layout dan juga main layout. Selanjutnya kita masuk ke login. Nah, di sini saya langsung jelasin aja, dimana di sini ditambah sebuah fungsi baru yaitu Axios agar kita bisa mengambil database dari luar. Misalkan di sini itu penggunaannya itu adalah dari websitenya dummyjson.com atau dari user, kemudian dari login, data login dari usernya akan diambil, yaitu ya ini penggunaan REST API sebenarnya. Selanjutnya dideklarasikan navigasi bagaimana untuk loadingnya, error, dan juga data formnya yang berisi email dan juga password, dimana password dan email ini harus diambil dari isi user login yang ada di website dummyjson. Kemudian jika jika statusnya bukan 200, maka 200 ini berarti benar ya atau berhasil, maka dia akan menampilkan pesan error. Kemudian akan dinavigasi ke dashboard jika dia loginnya sukses atau bukan 200. Selanjutnya jika error, maka dia akan menampilkan pesan error yaitu antara dua, an error occurred atau an unknown error occurred. Nah, kemudian di sini sebenarnya kalau misalkan error, kita bisa menavigasinya itu ke halaman error atau ke halaman not found 404. Tapi di sini saya contohkan aja bedanya dulu. Kemudian di mana nanti di bagian login itu dia akan menampilkan sebuah sebuah kotak yang isinya nanti ada logo dan juga ada pesan errornya. Jika error di loading juga nanti akan tampil sebuah kotak yang akan menampilkan dia bahwasanya lagi proses loading. Oke. Nah, ya seperti ini untuk isinya. Isinya itu ada email address dengan tipenya teks, ID-nya email dengan nama email. Kemudian ada password juga yang tipenya password, ID-nya password, namanya juga password. Lalu selanjutnya ada nanti ini untuk di formnya ya. Dari bagian form ini untuk form di bagian loginnya nanti isi dari formnya itu seperti ini. Kemudian ada ingat sandi,
yang nanti dia ada checkbox untuk dicentang. Kemudian ada lupa sandi, yang dimana lupa sandi ini ketika diklik nantinya dia akan mengarahkan ke dalam halaman forgot atau halaman lupa sandi. Kemudian ada button submitnya, yaitu login. Lalu selanjutnya ada belum memiliki akun. Jika belum diklik nanti, maka dia akan mengarahkan ke halaman register untuk membuat akun. Nah, selanjutnya itu ada halaman forgot atau lupa akun. Dia berisi juga form, yaitu uh, berisi email address. Nah, kalau misalkan mengklik forgot account, maka atau lupa sandi, maka dia akan menampilkan sebuah halaman lupa password. Kemudian dia akan meminta untuk memasukkan email address dan akan mengirimkan link ke dalam email tersebut secara logikanya, tapi untuk sekarang belum bisa, cuman tampilan aja dimana isinya nanti disuruh memasukkan email address, kemudian ada button send reset link, kemudian ada halaman register yang dimana nanti kita akan diminta untuk memasukkan email address, kemudian password, dan juga konfirmasi password, lalu tombol submitnya itu adalah halaman register. Oke. Nah, untuk Axios tadi di bagian halaman login kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan kode npm install Axios. Jika Axiosnya belum diinstal, maka pada saat penggunaannya sebentar, dia akan error pada saat penggunaan di bagian sini, di mana dia akan memanggil atau mengambil data username dan password itu kan dari website dummy.json atau dari REST API-nya dummy.json ini. Oke. Sekarang seperti itu aja, hanya penambahan forgot, login, dan juga register. Nah, sekarang kita langsung npm run dev aja, mana di sini kita akan masuk ke halaman login. Nah, jika kita asal memasukkannya, ketika kita pencet login, dia akan seperti ini akan muncul invalid credential seperti tadi yang ada di bagian bukan loading ya, di bagian login tadi dia akan ada info loading dulu, mohon tunggu, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita harus memasukkan, nah jika kosong dia akan menampilkan seperti ini pesannya, username and password required, atau belum memasukkan password. Jadi passwordnya, email dan passwordnya itu harus sesuai dengan yang ada di dalam database REST API-nya, yaitu sebentar saya lupa, dimana untuk login itu kita harus masukkan Emilis dan juga Emilis Pas. Username-nya Emilis dengan password adalah Emilis Pas. Sebentar. Oke. Dan juga passwordnya seperti ini, dan kita login. Nah, dia akan masuk ke dalam halaman dashboard atau menavigasi ke dalam halaman dashboard. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke halaman login dulu, kita klik kanan, kita inspect. Di bagian network, kita lihat di sini bahwasanya ternyata banyak sekali halaman atau page-page yang nggak perlu itu muncul. Padahal kita hanya ngebuka halaman login. Nah, untuk mengatasi itu, kita masuk ke dalam main.jsx di dalam pertemuan 6. Di bagian paling atas, kita bukan import dashboard lagi, melainkan kita memasukkan kode seperti yang di atas ini, const dashboard react lazy, dimana dia tidak akan menampilkan halaman yang selain dibuka. Oke. Selanjutnya kita refresh kembali. Nah, di sini sudah berkurang. Apa yang berkurang? Sebenarnya kan nggak terlalu banyak berkurang ya. Tapi di sini kita lihat bahwasanya dashboard itu udah nggak ada. Ya, mungkin belum nampak perbedaannya ya. Oke. Kita coba refresh.
Nah, sebentar. Nah, di sini ada dashboard masih. Tapi kalau kita aktifkan seperti itu, tidak ada halaman dashboard di dalam sini. Jadi kalau misalkan mau supaya di balik layar itu tidak terlalu banyak atau supaya tidak terlalu berat, bisa melakukan memasukkan kode seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang saya bilang tadi, jika lupa sandi dia akan mengarahkan ke halaman ini, halaman lupa password. Kita masukkan password, kita send reset linknya, akan mengirimkan. Lalu selanjutnya ada buat akun, yaitu halaman register, memasukkan email. Mohon maaf, agak ada typo di sini, ada S tiba-tiba, ada password dan confirm passwordnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di bagian login tadi, jika misalkan kita itu kalau error maunya langsung masuk ke halaman 404, itu juga bisa. Jadi kita navigasi di sini. Jadi jika dia error atau bukan 202, maka ketika kita pencet login, dia mau tunggu kan. Lalu selanjutnya kita akan dimasukkan ke halaman 404. Kita klik, kita akan disuruh kembali login seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.